Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Kali ini kita akan belajar bersama tentang konfigurasi objek. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran kita review materi sebelumnya. Nah, untuk materi sebelumnya adalah tentang pola bilangan. Untuk menentukan suku pada suatu pola bilangan, kita dapat melakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan analisis, yang kedua dengan menentukan rumus. Pada bilangan konfigurasi objek ini, kita juga dapat menentukan dengan dua cara tersebut, analisis dan juga dengan menentukan rumus suku ke N. Nah, apa sih pola bilangan konfigurasi objek itu? Pola bilangan konfigurasi objek adalah suatu susunan yang memiliki bentuk tetap dan juga aturan tertentu. Nah, untuk pola bilangan konfigurasi objek yang akan kita pelajari ada 7. Yang pertama yaitu pola bilangan genap, yang kedua pola bilangan ganjil, yang ketiga ada pola bilangan persegi, yang keempat ada pola bilangan persegi panjang, yang kelima ada pola bilangan segitiga, dan yang keenam ada pola bilangan segitiga Pascal, dan yang terakhir pola bilangan Fibonacci. Untuk pola bilangan yang pertama adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Bilangan genap sendiri adalah suatu bilangan asli yang habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Nah, untuk contohnya bisa dilihat seperti gambar di atas. Ini merupakan contoh dari pola bilangan genap. Ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, tiap suku ini mempunyai selisih atau beda 2. Sehingga untuk suku selanjutnya kita bisa menambahkan 2, diperoleh 2, 4, 6, 10, 2, 14. Jadi ditambah 2 kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kita mau menentukan suku ke 100, apa kita harus nambah 2, 2, 2 terus? Nah, tentu tidak. Kita harus menentukan rumus suku ke N dari pola bilangan genap. Caranya adalah dengan membandingkan suku dan jumlahnya. Suku pertama ada 2, suku kedua 4, suku ketiga 6, dan juga suku keempat ada 8. Bisa kita tuliskan seperti ini. 2 itu hasil dari 2 dikali 1, lalu 4 itu hasil dari 2 dikali 2, lalu 6 itu hasil dari 2 dikali 3, dan 8 itu hasil dari 2 dikali 4. Maka untuk suku ke N kita dapat mengetahui jumlahnya dengan cara 2 dikali N. Sehingga rumus suku ke N pola bilangan genap adalah UN sama dengan 2N, di mana N adalah bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk pola bilangan yang kedua adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan ganjil. Untuk bilangan ganjil sendiri adalah suatu bilangan asli yang tidak habis dibagi dua ataupun kelipatannya. Untuk contohnya bisa dilihat, ini ada polanya 1, 3, 5, dan 7. Nah, untuk selisih atau beda dari setiap suku ini sama, ada 2. Sehingga untuk suku selanjutnya kita bisa menambahkan 2, diperoleh 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Lalu untuk menentukan suku yang banyak, apa kita harus melakukan cara seperti ini? Tentu tidak. Seperti halnya bilangan genap, kita harus menentukan suku ke N dari pola bilangan ganjil. Kita bandingkan suku dan jumlahnya. Suku pertama ada 1, suku kedua ada 3, suku ketiga ada 5, dan suku keempat ada 7. Nah, sehingga untuk menentukan suku ke N pola barisan bilangan ganjil kita tuliskan terlebih dahulu sukunya dan jumlah bilangan ganjil. Lalu coba deh kita bandingkan dengan jumlah bilangan genap. Ternyata ada selisih 1, sehingga untuk suku ke N-nya kalau digenapkan 2N,
karena ada selisih 1, jadi untuk rumus suku ke N pola bilangan ganjil 2N dikurangi 1 karena ada selisih 1 tadi, dengan N-nya adalah bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk pola selanjutnya adalah pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi adalah pola bilangan yang membentuk pola persegi. Contohnya bisa dilihat ya, suku pertama 1, suku kedua 4, suku ketiga 9, dan suku keempat 16. Masih ingat gak tentang luas persegi? Ya benar, sisi kali sisi. Ternyata 1 itu diperoleh dari 1 kali 1, sisi sebelah atas dan sisi sebelah samping. Lalu 4 itu 2 kali 2, yang atas tadi sama yang samping. Lalu yang suku ketiga 9 itu diperoleh dari 3 kali 3, dan suku keempat 16 diperoleh dari 4 kali 4. Bisa dituliskan ya seperti yang di layar. Nah, berarti untuk suku ke N kita dapat menuliskannya dengan N kali N, sehingga rumus suku ke N pola persegi adalah UN sama dengan N kali N, atau jika bisa kita tulis N kuadrat, dengan N adalah bilangan asli. Untuk yang selanjutnya adalah pola bilangan persegi panjang. Pola ini adalah suatu barisan yang membentuk pola persegi panjang. Contohnya bisa dilihat. Nah, bentuknya persegi panjang ya. Untuk suku pertama ada 2, suku kedua ada 6, suku ketiga ada 12, dan suku keempat ada 20. Nah, masih ingat kan juga luas persegi panjang gimana? Yaitu panjang kali lebar. Nah, 2 itu suku pertama 2 diperoleh dari 2 dikali 1. Lalu suku kedua ada 3 diperoleh dari 2 kali 3. Lalu suku ketiga ada 12 diperoleh dari 3 kali 4. Lalu suku keempat 20 diperoleh dari 4 kali 5. Bisa dituliskan seperti yang di layar. Nah, sehingga untuk N, suku ke N adalah N kali N plus 1, dengan N adalah bilangan asli. Itu tadi rumus suku ke N-nya. Yang selanjutnya adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah suatu barisan yang membentuk segitiga. Contohnya seperti ini, bisa dilihat. Nah, bentuknya segitiga ya. Untuk pola yang pertama ada 1, 3, 6, dan 10. Nah, tiap suku ini ada bedanya. Ternyata suku pertama ke suku kedua itu plus 2, lalu suku kedua ke suku ketiga plus 3, suku keempat ke suku ketiga ke suku keempat itu plus 4, dari suku keempat ke suku kelima plus 5. Tapi kalau misalnya kita mau cari suku ke-30 gimana? Masa kita cari plus-plusnya kayak gitu? Nah, maka kita harus menentukan suku ke N dari pola bilangan segitiga. Nah, menentukan suku ke N pola bilangan segitiga. Ini gambarnya pola bilangan segitiga ya. Nah, kita bandingkan dengan pola bilangan persegi panjang. Ternyata pola bilangan segitiga ini setengah dari pola bilangan persegi panjang. Bisa dilihat. Nah, setengahnya kan? Jika diperhatikan dengan baik, bentuk pola bilangan segitiga merupakan setengah potongan pola bilangan persegi panjang, ya kan? Sehingga untuk menentukan suku ke N, kita perlu membagi 2 rumus suku ke N pola persegi panjang. Ya, sehingga diperoleh UN N kali N plus 1. Tadi kan rumusnya pola persegi panjang dibagi 2, dengan N-nya adalah bilangan asli. Jadi berilah UN-nya tadi UN sama dengan N kali N plus 1 per 2. Itu untuk rumus dari pola bilangan segitiga. Yang selanjutnya adalah pola bilangan segitiga pascal. Nah, segitiga pascal ini adalah bilangan yang terbentuk dari sebuah aturan geometri yang berisikan susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga, di mana suku di bawahnya itu adalah hasil penjumlahan suku sebelumnya. Bisa dilihat di gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. 2 itu ya, yang 2 itu diperoleh dari 1 tambah 1 atasnya. Lalu 3, 1 tambah 2. Lalu yang 4 itu diperoleh dari atasnya, 1 tambah 3. Jadi untuk barisan
segitiga Pascal, baris pertama itu 1, baris kedua 1 tambah 1 itu 2, baris ketiga itu 1 tambah 2 tambah 1 itu 4, lalu baris keempat 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu 8, dan baris kelima 1 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 1 lagi itu 16. Nah, 1, 2, 4, 8, dan 16 ini adalah pangkat, ya, bilangan 2 dipangkatkan. Nah, 1 itu 2 pangkat 0, 2 itu 2 pangkat 1, lalu 4 itu hasil dari 2 pangkat 2 ya. Lalu 8 itu 2 pangkat 3, dan 16 itu 2 pangkat 4. Nah, jadi kalau baris ke N berarti kita bisa tahu dengan cara, ya benar, 2 pangkat N min 1. Karena baris kelima tadi 2 pangkat 4, baris keempat 2 pangkat 3, pangkatnya kan selisih 1 dengan barisnya. Jadi baris ke N 2 pangkat N min 1. Sehingga untuk pola bilangan segitiga Pascal, rumus suku ke N-nya UN sama dengan 2 pangkat N min 1, untuk N-nya adalah bilangan asli. Yang selanjutnya adalah bilangan Fibonacci. Untuk pola bilangan Fibonacci adalah suatu barisan bilangan di mana suku-sukunya itu diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Contohnya aja, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Coba kita tuliskan. U1 atau suku pertama itu 1. U2 suku kedua itu 1. Nah, U3 ini 2. 2 ini diperoleh dari penjumlahan suku sebelumnya, 1 ditambah 1. Lalu U4 itu 3. 3 ini diperoleh juga dari 2 suku sebelumnya, 1 tambah 2. 5, U5, U6 juga begitu. Nah, bisa kita tuliskan juga. Berarti misal U3 tadi kan 1 tambah 1. 1, 1 tadi itu kan U1 dan U2. Lalu U4 itu tadi kan hasil dari 1 plus 2, dimana 1 dan 2 itu tadi kan U2 dan U3. Nah, dari sini mulai kelihatan polanya ya. Coba diperhatikan baik-baik. Berarti untuk mendapatkan rumus suku ke N dari bilangan Fibonacci, kita bisa lihat, nah sampingnya lagi, U1 dan U2 itu kalau dibandingkan dengan sukunya, barikan U1 itu diperoleh dari U3 dikurangi U2, lalu U3 dikurangi U1 itu peroleh U2, sehingga nanti pada akhirnya UN itu bisa kita peroleh dengan cara UN-2 plus UN-1. Nah, itu menjadi rumus suku ke N bilangan Fibonacci, dengan N-nya adalah bilangan asli. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan kembali. Kesimpulannya, kita sudah mendapatkan 7 rumus suku ke N. Yang pertama untuk bilangan genap, UN sama dengan 2N, bilangan ganjil UN sama dengan 2N min 1, karena tadi ada selisih 1 ya. Lalu untuk persegi, UN sama dengan N kuadrat. Ini biar enak inget-ingetnya, inget luas persegi, sisi kali sisi atau sisi kuadrat. Nah, berarti untuk rumus suku ke N-nya N kuadrat. Lalu untuk persegi panjang, UN sama dengan N kali N plus 1. Diingat-ingat juga luas persegi panjang kali lebar. Nah, selanjutnya adalah untuk pola segitiga, UN sama dengan N kali N plus 1 per 2. Diingat, kalau segitiga tadi merupakan setengah potongan dari pola persegi panjang, makanya dibagi 2. Lalu selanjutnya untuk pola segitiga Pascal, yaitu UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Dan yang terakhir pola bilangan Fibonacci, yaitu UN sama dengan UN min 2 plus UN min 1. Itu untuk kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu supaya lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan suku ke-13 dari pola barisan segitiga. Masih ingat kan tadi rumusnya? Rumus suku ke N pola bilangan segitiga, UN sama dengan N kali N plus 1 per 2 ya. Nah, N-nya kita ganti dengan 13.
Jadi U13 sama dengan 13 dikali 3 plus 1. N plus 1, 13 plus 1 per 2. Jadi sama dengan 13 kali 14 per 2. 13 kali 14 hasilnya 182, lalu dibagi 2. Sehingga hasilnya 91. Jadi suku ke-13 dari pola bilangan segitiga adalah 91. Oke, masuk ke contoh selanjutnya. Nah, contoh selanjutnya, tentukan suku ke-10 dari pola barisan berikut. Dilihat pola barisannya. Ini seperti korek api ya. Nah, kita hitung dulu koreknya untuk menjawab. Yang pertama, jumlah koreknya ada 4. Yang kedua, jumlah koreknya ada 7. Yang ketiga, jumlah koreknya ada 10. Nah, untuk menentukan rumus suku ke N, kita bandingkan dulu suku dan jumlahnya. Kita tulis suku pertama, kedua, ketiga, dan jumlahnya. Suku pertama jumlahnya 4, suku kedua jumlahnya 7, dan suku ketiga jumlahnya 10. Kita bandingkan. Kira-kira bisa ditulis gimana ya? Nah, ternyata bisa kita tulis 4 itu hasil dari 4 kali 1, lalu 7 itu hasil dari 4 kali 2 dikurang 1, lalu 10 itu 4 kali 3 dikurang 2. Sehingga untuk rumus suku ke N bisa kita tulis 4 kali N dikurangi N-1. Bisa kan? Nah, selanjutnya kalau suku ke 10 berarti gimana? Berarti N-nya kita ganti 10. UN sama dengan 4 kali N dikurang N-1, berarti U10 sama dengan 4 kali 10 dikurang 10-1. Nah, U10 min 1 tadi kan 9, berarti sama dengan 4 kali 10 dikurangi 9. 4 kali 10, 40, dikurangi 9 sama dengan 31. Coba kita gambarkan, benar enggak ya? Nah, kalau digambarkan hasilnya seperti ini. Coba teman-teman hitung. Nanti kalau sudah benar enggak hasilnya 31? Nah, ada cara lain juga loh untuk menentukan rumus suku ke N dari pola ini. Coba kita tuliskan. 4 itu hasil dari 3 kali 1 plus 1. Lalu 7 hasil dari 3 kali 2 plus 1. 10 hasil dari 3 kali 3 plus 1. Berarti kalau suku ke N hasil dari 3 kali N plus 1. Benar. Jadi untuk suku ke 10 kita tinggal ganti N nya dengan 10. U10 sama dengan 3 kali 10 plus 1. 3 kali 10, 30 ditambah 1 jadinya 31. Hasilnya sama ya antara rumus pertama dan rumus kedua. Jadi teman-teman bisa bebas menentukannya selama hasilnya sama. Selanjutnya untuk latihan soalnya saya punya 3 soal. Yang pertama menentukan suku ke-7 dari pola barisan berikut yang ada di bawah ini ya. Lalu selanjutnya soal kedua menentukan suku ke-11 dari pola bilangan segitiga Pascal. Ketiga adalah jika diketahui suatu pola bilangan segitiga itu 93, maka kita disuruh menentukan suku keberapa bilangan tersebut. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video pembelajaran ini sampai akhir. Apabila ada yang masih dibingungkan, silahkan bertanya kepada saya di nomor di bawah ini, atau ingin memeriksa apakah latihan soalnya sudah benar atau belum, juga bisa mengirimkan di nomor saya di bawah ini. Untuk Bapak Ibu yang menginginkan PPT ini, juga silahkan untuk menghubungi nomor di bawah ini. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.